Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi kita belajar pembelajaran virtual KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti bersama Ibu. Saya perkenalkan, nama Ibu Nopi Rahayu dari SD Negeri Grenjeng. Hari ini kita belajar tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, mari kita siapkan alat-alat tulisnya terlebih dahulu ya anak-anak. Ada meja belajar ya, ada buku tulis, ada pensil, bolpen, pengkeruk dan penghapus, penggaris, dan lain sebagainya ya. Nah, dalam masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Coba kalian dengarkan ya. Ini ada himbauan protokol kesehatan. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, pasti familiar dengan virus COVID kan ya? Iya, benar. Virus COVID adalah sejenis virus flu dan batuk yang menjadi pandemi karena menjangkiti hampir seluruh dunia dan menyebar luas pada tahun 2020 lalu. Penyebarannya pun semakin meningkat saja. Dan lagi, ternyata virus ini telah bermutasi menjadi lebih ganas dari COVID-19, teman-teman. Untuk itu, kita harus dan wajib selalu menggalakkan gerakan 5M ya, teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer. Kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Keempat, sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas kita. Ingat dan jangan lupa teman-teman, bahwa virus ini ada, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk menerapkan 5M dan selalu ingat pesan ibu. Bye-bye. Nah anak-anak, itulah himbauan protokol kesehatan. Sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Coba kalian dengarkan ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau sudah membaca doa, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menuliskan kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat di tempat bermain dan dapat menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya 2 dimensi berupa gambar atau lukisan. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ya, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Ya, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ya. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, Dayu sedang membersihkan tempat bermain, ya. Nah, yang kedua, menurutmu mengapa mereka perlu melakukan kegiatan ini? Perlu ya, karena tempat bermain itu harus bersih
dan nyaman ya, supaya tetap enak bermainnya ya. Lalu yang ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Setuju ya anak-anak, karena kalau tempat bermainnya bersih, kita bermainnya pun terasa nyaman ya. Nah, Dayu dan teman-teman diberi tugas oleh ibu guru untuk menggambar di sekelilingnya ya. Dayu dan teman-teman memilih di taman untuk menggambarnya. Coba kita lihat percakapannya. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ya, mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Lalu, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bersih, indah, dan nyaman. Lalu, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan mereka sangat bagus dan baik. Mereka ingin menjaga kebersihan tempat bermain. Ya, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak taman. Lalu apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Ya, tentu tempat bermain akan kotor, rusak dan menjadi sarang penyakit. Ya. Nah, lalu ini diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Di sini ada indah. Ya, coba dipasangkan dengan yang di sebelah kanannya. Indah itu apa artinya? Ya, indah itu bagus dipandang mata. Ya, lalu yang kedua nyaman. Apa itu nyaman? Nyaman itu segar dan sejuk. Lalu yang ketiga itu rindang. Rindang itu apa? Banyak cabang, ranting, dan daun ya. Nah, di sini ada tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Ya. Lalu ini ciri tempat bermain yang bersih, yaitu yang pertama, tidak ada sampah berserakan ya anak-anak. Lalu yang kedua, selalu disapu. Ya, yang ketiga, peralatan bermain tertata rapi dan disediakan tempat sampah ya. Nah, Dayu dan teman-teman mulai menggambar, mereka membuat karya 2 dimensi. Apa anak-anak contoh karya 2 dimensi itu? Ya, gambar atau lukisan. Ini contohnya ya, gambar atau lukisan. Lalu yang digunakan untuk membuat gambar atau lukis ya, ada penggaris, pengkeruk ya, terus ada krayon, ada cat air, ada buku gambar ya. Lalu bahan di atas ya, bahan dan fungsinya. Coba di sini pensil. Pensil itu fungsinya untuk membuat sketsa. Lalu penggaris fungsinya untuk gambar. Lalu gambar fungsinya dan ada menggunakan cat air. Penghapus. Apa fungsi penghapus? Ya, untuk menghapus gambar yang salah. Nah, ada rautan.
untuk pensil. Itu untuk mewarnai. Lalu ada palet untuk mencat air, ya. Dayung gambar jenjang dan merupakan contoh uang, ya, seperti ini contohnya. Lalu ada macam bangun ruang, apa saja enak, ya. 5 segi 4, ada tabung, ada cut, ada balok, ada pus, dan ada ma. Lalu lagi ya, tempat yang bersih dan aman untuk bermain itu, ya, tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang aman, tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman, ya. Lalu di sini ada ciri-ciri tempat bermain yang bersih, yaitu apa saja? Tidak ada sampah berserakan, tidak ada genangan air, peralatan bermain tertata rapi, ya. Terdapat tempat sampah, ya. Lalu kita berolahraga di sini bermain sepak bola. Bermain sepak bola itu ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh, ya. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan, misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang, ya. Cara melakukannya, yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Semua anggota kelompok baris berbanjar. Yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Lalu yang kelima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai belakang adalah pemenangnya. Ya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga yang membutuhkan kerjasama? Ya, salah satu contohnya yaitu olahraga mengoper bola dari depan ke belakang, ya. Nih, contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Apa saja? Yang pertama sepak bola. Lalu yang kedua apa? Ya, ada basket. Lalu yang ketiga ada gobak sodor. Yang keempat, ada bulu tangkis ganda. Lalu yang kelima, ada kasti. Ya, ini sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, yang pertama, saling pengertian. Lalu yang kedua apa? Saling menghormati walaupun tidak mengejek teman kita, ya. Lalu yang keempat, boleh merasa ingin menang sendiri. Lalu yang kelima, tidak curang, ya, atau harus aktif, ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Kesimpulannya yaitu hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah.
Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.